Coba jujur deh, pernah nggak sih kalian kepikiran hal kecil tapi muternya lama banget di kepala? Kayak, tadi aku jawabnya aneh nggak ya? Chat aku kok belum dibales? Atau yang paling sering, aku salah nggak sih ngomong tadi? Padahal kelihatannya sepele tapi entah kenapa Genji itu sering banget overthinking hal-hal kecil. Nah dari sini, aku pengen ngajak kalian ngobrol santai kenapa sih itu bisa kejadian dan apa yang sebenarnya lagi terjadi di kepala kita. Tenang, ini bukan sesi menghakimi, tetapi ini sesi di mana kalian ngerasa, oh ternyata aku nggak sendirian. Nah, kalau tadi relate, berarti kita satu server ya. Aku ngebahas topik ini bukan karena aku paling jago ngadepin overthinking, tapi justru karena aku juga gengsi yang sering ngalamin hal ini. Nah, kita hidup di era serba cepat, informasi, tuntutan, ekspektasi, datang bebarengan tanpa jeda. Tubuh capek, tapi pikiran masih kerja. Nah, tujuan presentasi ini untuk ngajak kita semua lebih paham kenapa Gen Z sering overthinking dan gimana cara menyikapinya dengan lebih sehat. Nah, biar jelas, hari ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu, apa itu overthinking, lalu yang kedua, penyebab overthinking pada Gen Z, dan yang ketiga, dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, cara mengelola overthinking. Jadi ini bukan buat menghilangkan, tapi biar kita tetap punya kendali. Nah, oke, kita mulai saja. Overthinking itu bukan sekedar mikir. Overthinking adalah kondisi ketika seseorang berpikir berlebihan tentang satu hal, diputar terus-menerus, dan susah untuk dihentikan. Biasanya, cirinya itu pikiran berulang, sulit berhenti memikir, dan fokus gampang terganggu. Nah, yang bikin tricky, overthinking ini sering kelihatan kayak mikir matang, padahal sebenarnya kita lagi terjebak di pikiran kita sendiri. Nah, setelah tahu pengertiannya, pertanyaannya jadi, kenapa ini sering banget kejadian di Gen Z? Nah, yang pertama yaitu media sosial. Kita tiap hari lihat pencapaian orang lain, hidupnya kelihatan rapi dan sukses, tanpa sadar kita mulai bandingin ke diri sendiri kita. Lalu yang kedua, tekanan akademik. Takut gagal, takut ketinggalan, takut nggak sesuai ekspektasi. Lalu yang ketiga, ekspektasi lingkungan. Kadang nggak diomongin, tapi rasanya selalu ada tuntutan untuk jadi cukup. Dan yang terakhir, kurangnya istirahat. Jadi kalau tubuh capek, pikiran itu pasti juga ikut kacau. Nah, sebagian besar ini penyebabnya datang bersamaan, makanya overthinking itu jarang berdiri sendiri. Kalau kita lihat datanya, sumber overthinking terbesar Gen Z datang dari media sosial sekitar 35%, lalu akademik dan karir 30%, masa depan 20%, dan ekspektasi keluarga 15%. Artinya, yang bikin sampai itu bukan satu masalah besar, tapi banyak tekanan kecil yang menumpuk. Makanya kita sering ngerasa capek padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau dibiarkan, dampaknya pelan-pelan kerasa. Yang pertama, stres berkepanjangan, fokus dan produktivitas menurun, kualitas tidur terganggu, bahkan hubungan sosial ikut kena. Nah, overthinking kelihatannya sepele, tapi efeknya itu bisa kemana-mana. Overthinking itu nggak sepenuhnya buruk. Yang penting adalah cara kita untuk mengelolanya. Mulai dari sadar pola pikiran negatif, membatasi perbandingan sosial, fokus ke hal yang bisa dikontrol, dan ngasih waktu buat istirahat mental. Mengelola overthinking itu proses bukan sekali jadi, pelan-pelan tapi konsisten. Nah, dari semua yang kita bahas, satu hal penting yang bisa kita tarik yaitu overthinking bukan tanda kelemahan, tapi tanda pikiran sedang lelah. Belajar berhenti sejenak itu bukan menyerah, itu bagian dari menjaga diri. Nggak semua harus dipikirkan hari ini, nggak semuanya harus selesai sekarang. Karena kita menjaga pikiran, kita juga sedang menjaga diri kita sendiri. Nah, sebelum rekaman presentasi ini, saya juga sempat gugup.
takut salah ngomong, dan takut pesannya nggak nyampai. Tapi saya pakai beberapa teknik dan aku mencoba make friend with the stake, membiasakan diri dengan kamera dan ruangan. Nah, aku juga pakai breathing teknik dan fokus ke pesan dan bukan kesempurnaan. Kalau semisal presentasi ini dilakukan secara live, saya akan memanfaatkan kolom chat untuk membaca komentar, menjawab pertanyaan setelah satu bagian, dan menjaga interaksi dengan audiens. Terima kasih.